Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami membawakan materi dengan manajemen proses pada sistem operasi Android. Nama sistem operasi yang kami ambil yaitu Android dengan jenis Mobile Operation System berbasis open source, arsitekturnya dengan Linux kernel, middleware, dan aplikasi. Latar belakangnya, Android diciptakan oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nate Cerf, dan Chris Wade sebagai sistem operasi canggih yang lebih pintar dan lebih sadar akan lokasi serta preferensi penggunanya. Tujuan awalnya adalah menciptakan sistem operasi yang fleksibel untuk perangkat mobil yang dapat digunakan oleh berbagai produsen. Karakteristik utamanya yaitu meliputi sifat sumber terbuka atau open source, dukungan ekosistem aplikasi yang masif, tingkat kustomisasi yang tinggi, fleksibilitas perangkat keras, dan integrasi penuh dengan layanan Google. Manajemen proses di Android adalah sistem yang mengatur bagaimana aplikasi dibuka, dijalankan, dan dihentikan di latar belakang. Cara kerja sistem proses Android mengelola setiap aplikasi sebagai proses terpisah. Jenis proses di Android itu terdapat 4, yaitu proses latar depan, yang kedua proses terlihat, dan yang ketiga proses layanan, dan yang keempat proses latar belakang. Area pengguna atau target pengguna Android digunakan di berbagai perangkat dan segmen seperti smartphone, tablet, smart TV atau Android TV, dan mobil Android Auto. Target penggunanya yang paling utama umum itu seperti pelajar, pekerja, dan masyarakat luas, dan juga developer aplikasi mobil, perusahaan teknologi dan vendor perangkat, dan industri IoT dan smart device. Konsep dasar manajemen proses adalah fungsi sistem operasi untuk mengatur program yang sedang berjalan agar CPU, RAM, dan sumber daya lain digunakan secara efisien. Android menggunakan manajemen proses supaya aplikasi tidak saling mengganggu, multitasking berjalan lancar, baterai lebih hemat, dan sistem tetap responsif. Untuk penerapan pada Android, ada proses scheduling, prioritas proses, low memory management, multitasking, dan activity lifecycle. Untuk activity lifecycle, Android mengatur status aplikasi melalui lifecycle seperti running, pause, stop, dan destroy. Mekanisme ini membantu sistem menentukan aplikasi mana yang tetap berjalan dan mana yang dapat dihentikan sementara. Mekanismenya yaitu proses creation, proses scheduling, context switching, pengaturan prioritas, dan penghentian proses. Untuk contoh nyata, saat kita memprioritaskan game, Spotify tetap memutar musik, dan WhatsApp menerima pesan. Lalu ada pindah dari TikTok ke Chrome, dan RAM hampir penuh. Baik, sekarang kita masuk ke kekuatan atau kelebihan pendekatan Android. Yang pertama itu ada siklus hidup berbasis hierarki prioritas. Kemudian ada visible process, aplikasi tidak di depan, tapi aktivitasnya masih terlihat. Yang ketiga itu ada proses latar belakang yang penting bagi pengguna. Yang keempat itu atau yang terakhir ada change process atau background, aplikasi yang sedang tidak digunakan tetapi disimpan di memori agar cepat terbuka kembali. Nah, kekuatan utama dari pendekatan Android itu sendiri ketika RAM menipis, mekanisme LMK atau Low Memory Killer milik Android akan otomatis mematikan proses dari urutan terbawah change tanpa mengganggu aplikasi yang sedang aktif di depan atau foreground. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan atau tantangan pendekatan Android. Yang pertama, manajemen latar belakang yang terlalu ketat atau background restriction. Nah, tantangannya itu aplikasi yang benar-benar membutuhkan proses latar belakang intensif seperti aplikasi pelacak, kebugaran, VPN, atau sinkronisasi data otomatis seringkali terhenti secara tidak sengaja oleh OS. Kemudian yang kedua ada fragmentasi modifikasi vendor DOS mode and killer apps. Nah, tantangannya itu sendiri, fenomena ini sering disebut don't kill my app. Aplikasi yang seharusnya berjalan normal di latar belakang seringkali dibunuh secara sepihak oleh sistem optimasi bawaan vendor. Nah, selanjutnya itu ada konsumsi RAM yang tinggi secara desain. Tantangannya itu bagi pengguna awam melihat kapasitas RAM yang selalu hampir penuh seringkali menimbulkan kesalahpahaman bahwa perangkat mereka lambat sehingga mereka sering menggunakan aplikasi text killer pihak ketiga yang justru memperburuk kinerja sistem. Nah, kemudian di sini ada beberapa temuan menarik dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Android membagi proses menjadi beberapa prioritas seperti foreground, background, dan change process. Kemudian Android itu mampu melakukan fast app switching sehingga aplikasi dapat dibuka kembali dengan cepat tanpa loading ulang.
Yang ketiga itu low memory killer LMK membantu menjaga performa dengan menutup aplikasi prioritas rendah saat RAM penuh. Dan yang terakhir itu activities life cycle membantu Android mengatur status aplikasi agar multitasking tetap lancar dan hemat baterai. Nah, kesimpulan dari kelompok kami itu, manajemen proses pada Android berfungsi untuk mengatur aplikasi, penggunaan CPU, RAM, dan multitasking agar perangkat responsif dan efisien. Android mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan karena memiliki sistem manajemen proses yang dapat mengatur prioritas aplikasi, mengelola perpindahan proses, menyimpan aplikasi di background, dan menghentikan proses yang tidak diperlukan. Hal ini membuat Android tetap cepat, stabil, dan hemat daya saat digunakan multitasking. Nah, itu tadi penjelasan kelompok kami tentang manajemen proses pada Android. Sekian dari kelompok 9, terima kasih.